Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah li salamati dinina wa dunyana wa akhrana bi nati du'a al-qabul li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah yang saya hormati, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, setelah kita membicarakan tentang rukun Islam yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat, yang kita memahami bahwa untuk memenuhi rukun yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat, bukan saja kita mengucapkan atau kita membaca syahadatain atau persaksian kita, sekaligus di situ harus diiringi dengan keyakinan, i'tiqad, dan keyakinan ini tidaklah sempurna jika tidak kita barengi dengan pengetahuan tentang apa yang kita yakini. Oleh sebab itu, kesempurnaan rukun yang pertama, yaitu syahadatain, ini harus benar-benar dibarengi dengan upaya dan ikhtiar kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Yang kedua dari rukun atau min arkanil Islam adalah as-salat, salat. Asani min arkanil Islam, yang kedua dari rukun-rukun Islam, yaitu iqamatus shalah, mendirikan salat. Wa makna iqamatiha, dan yang dimaksud dengan mendirikan salat yaitu mulazamatuha wal mudawamatu 'alaiha fi awqatihal mahdudah, yaitu melazimkan sekaligus mengistiqomahkan pelaksanaan salat di dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan. Itu saja belum cukup, bisyurutiha wa arkanihal mukarrarah, dengan syarat-syarat sekaligus rukun-rukun yang telah ditetapkan. Wassalatu hiya a'damu sya'airiddin, dan sholat ini merupakan syiar agama yang paling agung, yang paling besar. Wa afdalu ma yutaqarrabu bihi ila rabbil alamin, dan yang paling utama, sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah Rabbil Alamin. Nah, itulah kedudukan
sholat dalam kehidupan beragama kita, yaitu sebagai syiar agama, sekaligus sesuatu yang paling afdol, yang paling utama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Fa'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud kepada Rasulullah? Ayyul amal ahabbu ilallah, amal yang bagaimana, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, afdal, bukan ahab, bukan yang paling dicintai, tapi ayyul amal afdal, amal yang paling utama itu apa? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu liwaqtiha, yaitu sholat pada waktunya. Rawahus Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa waroda, dan juga telah datang sebuah riwayat hadis, yaitu inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba di hari akhirat kelak adalah sholatnya. Yang pertama berarti yang utama, yang pertama dan yang utama, pertama kali dihisab, dimintai pertanggungjawaban jawab, dicek, dikoreksi, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita seorang hamba kelak di akhirat adalah sholatnya. Fa in sholahat sholaha sairu amali, kalau sholatnya itu baik, kalau sholatnya ini dinilai atau bernilai baik, maka sholaha sairu amali, maka dinilai baik pula seluruh amal-amalnya. Wa in fasadat, sedangkan kalau sholatnya tersebut dinilai tidak baik, fasadat artinya rusak, artinya sholatnya tidak benar, dilaksanakan dengan cara yang tidak benar, tetap dilaksanakan tapi dengan cara yang tidak benar, tidak memperhatikan syarat sahnya sholat, tidak memperhatikan arkan rukun-rukunnya sholat, niki tasik ngelampahi lho nggih, ngelakoni niki sian tapi gak bener, maka fasada sairu amali, maka amal-amal yang lain selain sholat ini juga dinilai tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat di sini adalah ibadah yang menentukan, menjadi barometer dari penilaian Allah tentang amal-amal kita yang lain. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dari keterangan ini saja kita mendapat pemahaman yang jelas bahwa sholat ini merupakan ibadah yang paling penting
di antara ibadah-ibadah yang diwajibkan disyariatkan oleh agama. Bahkan sholat yang kita laksanakan setiap hari ini menjadi barometer dari bagaimana nilai ibadah atau amal-amal kita yang lain. Sehingga ketika kita menginginkan amal-amal kita yang lain ini selain sholat diterima oleh Allah SWT, dan amal-amal kita yang selain sholat tersebut dinilai baik oleh Allah SWT, maka kita awali atau justru bahkan kita fokuskan agar kita memperbaiki atau menjaga kualitas sholat kula kali panjenengan niki merupakan anugerah, niki merupakan salah satu bentuk rahmatnya Allah SWT. Sholat ini dijadikan fungsinya seperti itu, ini berarti rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun gampangane ngeten lho nggih. Nek kula kali jenengan iki kepingin perilaku kita atau amal perbuatan kita ini cenderung ke arah kebaikan, maka kita awali saja dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Bahkan kalau kita lebih mempelajari tentang sholat, fungsi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini berfungsi juga untuk menghindar atau menjauhkan si pelaku sholat tersebut dari tindakan fahsya wal munkar, dari perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang menyimpang, baik dari kacamata manusia, lebih-lebih dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nas Al-Quran, hingga bisa kita simpulkan sebenarnya sholat ini Masya Allah, sholat sebuah ibadah yang sangat ringan, sebuah ibadah yang simpel, yang sederhana, sebuah ibadah yang fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, baik dunia lebih-lebih akhirat. Bukankah ini merupakan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya katakan sholat ini ibadah yang sederhana, yang simpel. Sholat ini ibadah yang sangat mudah. Kalau ada orang yang mengatakan sholat itu berat, sholat itu sulit, mana tunjukkan di mana letak kesulitan, di mana letak beratnya sholat itu? Tidak ada. Apa yang berat dari sholat? Dari segi lahiriah, pelaksanaan teknisnya saja tidak ada yang berat sholat. Sholat ini dilaksanakan dengan santai, tidak membutuhkan energi yang banyak, dan dengan sholat ini tidak terus menjadikan tubuh kita ini sampai kehabisan energi. Kula mboten nate ningali tiyang sholat sampai menggeh-menggeh, sampai meyek-meyek, mendelik-mendelik. Lho nggih, ndak ada. Sik luwe abot ibu-ibu yang aerobik hanya sekedar untuk menurunkan berat badan, untuk mengurangi lemak saja, direwangi koyok ngoten, meyek-meyek, menggeh-menggeh, nggih. Direwangi olahraga koyok ngoten setiap hari. Mari olahraga, lemaknya terbakar, mari ngoten sarapan ibu ping 3 balik meneh. Wis loro kabeh Pak Pok ya. Koyok yo nggih. Nah, ini kadang-kadang kita niki mikir hanya untuk satu tujuan yang tujuan lahiriah saja orang itu berat, harus biaya yang luar biasa banyaknya ya. Untuk menurunkan berat badan, diet saja makanannya harus ditoto. Wis pokoknya loro kabeh lah. Tapi untuk sholat enggak.
Kita lihat orang sholat itu tenang, orang sholat tidak, nafasnya juga normal, tidak terengah-engah, boten sampai mengge-mengge, meyek-meyek, mendelik-mendelik, gemobios nggih boten. Biasa sholat, gerakan-gerakan sholat itu sesuai dengan kontur tubuh kita, tidak ada yang membuat kita sakit atau memaksakan diri. Beda dengan kegiatan olahraga kita, masih ada memaksakan gerakan-gerakan atau ya nopo lah. Sholat boten santai, dan gerakan-gerakannya itu cenderung ya semua gerakannya itu memang ada yang rukun, tapi itu pun boleh ditinggalkan atau boleh tidak dilaksanakan ketika kita tidak mampu. Sholat memang harus berdiri, tapi ketika tidak mampu berdiri boleh kok duduk, tidak mengurangi keabsahan sholat, asalkan dilakukan dengan benar-benar, dengan penuh kekhusyuan. Ketika tidak bisa duduk, boleh kok kita dengan tiduran, dengan merebah, miring, meluma, monggo sesuai dengan kondisi mana yang paling nyaman. Ketika kita tidak bisa menggerakkan tangan kita untuk takbiratul ihram, untuk takbir, untuk gerakan-gerakan yang biasanya kalau dilakukan secara normal itu nampak sekali, boleh kok kita tidak melakukan gerakan kalau memang tidak bisa melakukan gerakan itu. Hanya dengan dingklak-dingkluk mawon boten napa kok. Bahkan di beberapa hukum fikih disebutkan walaupun dengan hanya berkedip saja boleh kok orang sholat kalau memang isone mek kedip tok. Nah, kalau tidak bisa berkedip ya nopo nggih tang dipendem selak mambu nggih. Artinya bahkan nggih di beberapa hukum fikih asalkan dia masih sadar, misalnya tidak bisa berkedip itu karena memang satu hal, tapi asalkan dia masih sadar, boleh kita melakukan sholat hanya dengan batin, membayangkan ketika takbiratul ihram, berdiri, rukuk, iktidal, sujudnya, duduk di antara dua sujud, itu hanya dibayangkan di dalam hati, itu boleh ya. Kalau memang tidak bisa melakukan apapun tapi masih sadar, asalkan masih sadar, ini sholat niki saking pentingnya sholat. Sampai sholat ini seakan-akan ya memang tidak bisa ditawar lagi. Orang tidak bisa mengatakan saya tidak bisa sholat, dari mana tidak bisa sholat? Wong sholat itu begitu ringan. Dari segi durasi waktu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Setiap sekali kita sholat kurang lebih 10 menit, 5 sampai 10 menit. 5-10 menit dikali 5 coba 50 menit, total hanya 1 jam kurang ya. Kalau di prosentase tidak sampai 5%, 24 jam kehidupan kita dalam sehari 2,4 itu 10%-nya, 5%-nya 1,2, masih 1 jam lebih. Sedangkan sholat kita tidak sampai 1 jam, berarti kurang dari 5%. Mana yang disebut berat itu mana? Tidak menghabiskan waktu begitu panjang untuk melakukan sholat, bandingkan dengan aktivitas-aktivitas kita yang lain membutuhkan banyak waktu. Kita bisa membandingkan, sholat kita tidak sampai 5% dalam kehidupan kita, sehingga ketika di total jenderal kehidupan kita 60 tahun, ini tidak sampai 3 tahun sholat kita. Itu pun kalau sholat itu dilakukan mulai umur 0 sampai 60. Jadi lahir jam 10 pagi, duhur wis sholat wisan. Kalau ada orang yang sholat bayi procot sampai umur swidak tidak pernah putus, itu hanya ketemu 3 tahun lebih, pasti. Apalagi kalau sholatnya ya rata-rata sholat kita mulai balik baru sholatnya jangkep, itu sudah termasuk istimewa. Ada lagi yang nunggu pensiun kait sholat, lebih parah lagi. Alhamdulillah ono hikmahe sajeke bapakmu setruk gelem sholat lho, ono sholatnya kait ngenteni setruk. Nah, itu ya apa hitungannya? Sedangkan kalau dihitung sholat mulai bayi sampai umur 60 saja
kurang dari 3 tahun. Bandingkan dengan aktivitas-aktivitas hidup kita yang lain, lebih banyak membutuhkan waktu, memerlukan menghabiskan umur kita. Tidur kita saja kalau dihitung-hitung menurut penelitian ahli kesehatan, tidur untuk manusia dimanapun itu rata-rata 8 jam. 8 jam itu berarti sepertiga dari 24 jam. Berarti bisa disimpulkan sepertiga hidup manusia untuk tidur. 60 tahun sholatnya tidak sampai 3 tahun, tapi tidurnya sudah 20 tahun. Bayangkan kalau ada orang yang mengatakan, ya Allah saya sholat ini merasa berat. Kata Allah, abot di endi sih sholatmu ambek ketekmu sih abot ketekmu, ini belum ileri. Artinya 20 tahun kita tidur dibanding sholat kita yang jauh kurang dari 3 tahun. Mana sholat juga fleksibel dalam pelaksanaannya. Allah memberikan waktu-waktu ikhtiar, waktu-waktu pilihan untuk sholat kita. Sholat isya bisa dilakukan al-afdal fi awwali waktiha, pada awal waktu ketika adzan berkumandang dilanjutkan dengan sholat, ini yang paling afdal. Tapi namanya manusia kondisinya berbagai macam, berbeda-beda. Ada kondisi yang mengharuskan kita atau memaksa kita tidak bisa sholat tepat waktu. Oke, silakan sholat, masih ada waktu ikhtiar, waktu pilihan. Awal waktu itu bukan waktu adzan terus qomat itu enggak. Awal waktu ada durasinya, mungkin 1-2 jam awal itu disebut awal waktu. Kemudian jam berikutnya ya, artinya kita boleh memilih sesuai dengan situasi dan kondisi kita untuk sholat. Ringan sholat ini, durasinya sedikit, terus fleksibel, kita banyak pilihan waktu. Mungkin ada sholat yang memang waktunya sempit seperti sholat maghrib yang harus segera sholat karena waktunya sempit. Tapi ada sholat-sholat yang waktunya panjang seperti sholat isya, ini sampai pada masuknya waktu subuh, itu waktu sholat isya. Nikilah sholat. Makanya sholat ini bisa kita katakan sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang simpel, sesuatu yang fleksibel, tapi Masya Allah, bagaimana fungsi sholat dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat kita, bagaimana dampak sholat, dampak positif sholat di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Sholat yang begitu mudah menjadi barometer. Sholat ini bisa, ya, di samping barometer, ya, kalimat ini disebut fa in sholahat sholaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Di sini memberikan pengertian sebagai barometer. Kalau sholatnya baik, maka ibadah yang lain itu dianggap baik, amal kita yang lain itu dinilai baik. Tapi juga mengandung pengertian, kalau kepingin kita mudah melakukan amal-amal kebaikan, maka awali dari sholat. Kalau sholat kita baik, maka Allah akan mempermudah kita untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Juga bisa mengandung pengertian tolak ukur kebaikan amal itu bisa dilihat dari amal-amal ibadah yang lain. Orang ini bisa dilihat amal apa, sholatnya ini baik atau tidak, bagaimana perilakunya, bagaimana perbuatannya di luar sholat. Kalau di luar sholat ini dia mudah melakukan kebaikan-kebaikan, dia banyak memberikan kebaikan-kebaikan, dia mudah melakukan amal perbuatan yang baik, maka ini merupakan indikasi, ini merupakan tanda bahwa sholat orang tersebut adalah baik. Banyak pemahaman itu yang intinya sholat ini adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan sholat ini juga menjadi media kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam kondisi mendapatkan permasalahan, problematika kehidupan kita. Hanya dalam Al-Quran sendiri disebutkan
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Makanya sholat ini sulit Bu, ditawar itu sulit, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditawar lagi sholat. Dalam kondisi apapun kita harus sholat. Tidak ada satupun keadaan yang menjadikan orang ini boleh tidak sholat. Sepertinya tidak ada, kecuali ada ya, dua. Sebagaimana disampaikan, as-shalawatul mafruḍah khamsun, sholat itu ada 5 sholat wajib. Wahya sab'a asyrata rakaatan fil yaumi wal lailah, yaitu 17 rakaat dalam setiap hari baik siang maupun malam. Di total 17 rakaat. La yasqutu farduha anil mukallaf. Ini tidak bisa dihindari kewajibannya bagi seorang yang disebut mukallaf ya. Mukallaf ini adalah orang yang disebut orang yang mendapatkan beban syariat atau beban hukum ya. Mukallaf ini syaratnya adalah Islam, baligh dan berakal ya. Islam, terus baligh, dewasa secara fisik, dan al-aql, dewasa secara mental. Ketika orang mengaku Islam dan dia sudah dewasa secara fisik dan mental, maka dia menjadi orang mukallaf dan tidak dapat menghindari kewajiban sholat ya. Huwa al-balighul aqil, kecuali illa bil maut au zawalil akal. Dia bisa terhindar dari kewajiban sholat kalau al-maut, dia mati ya. Setelah mati sudah tidak ada kewajiban lagi. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu, sudah tidak ada lagi, terputus sudah ya. Tidak ada kewajiban ketika mati. Atau azawa au zawalil akal, ketika dia kehilangan akal atau gila. Jadi kalau orang selagi masih hidup dan masih waras, dia wajib sholat ya. Bagaimanapun caranya, hatta atau walaupun orang tersebut tidak bisa memenuhi syarat sahnya sholat, tidak bisa wudhu, tidak bisa mensucikan badannya dari najis, tidak bisa mensucikan badannya dari hadas besar dan hadas kecil, tidak mempunyai pakaian untuk menutup aurat, tidak mempunyai pakaian yang suci, sekalipun dia wajib sholat. Hatta kalaupun dia harus sholat dengan telanjang sekalipun, dia tetap wajib sholat. Loh nggih, tidak ada pakaian kok, tidak ada pakaian yang layak dipakai untuk sholat. Bagaimana sholatnya? Telanjang, tidak apa-apa, sah sholatnya, sah, dan tidak perlu diulangi lagi. Wong tidak ada pakaian suci kok ya. Cuma kalau sholat telanjang, ya ojo di tengah gitu, minggir. Sholat telanjang di tengah-tengah lapangan, lah ini ya gak bener. Cari tempat yang sekiranya tersembunyi. Itu sampai seperti itu. Bahkan dalam keadaan segenting apapun disebutkan ada sholatul khaif, sholatnya orang perang. Sholat walaupun dalam kondisi perang sekalipun masih diwajibkan. Ya, tentunya sholat dalam kondisi perang tidak normal, tidak bisa ya ideal. Ya mungkin setelah takbiratul ihram langsung tiarap, langsung mencolot, langsung gulung-gulung. Lah ya apa perang ini? Menghadapnya pun tidak harus kiblat. Barek musuhi di etan masuk ngadep ngulon. Ya tetap sholat tapi ada perlakuan khusus. Sholatul khaif, perang saja masih diperintahkan untuk sholat, tidak bisa menghindar dari kewajiban sholat. Kadang-kadang ten kampung kula niku Bu, biyodoe gak sholat.
Wonten niku ten nggen kula mriku. Nggih. Nek ten mriki ana napa? Wonten ta? Wonten. Oh, berarti tiyang nggen kula ketularan tiyang mriki berarti nggih. Nah ini artinya sholat ini tidak bisa dihindari sudah. Sampai kita dalam perjalanan pun kita harus tetap sholat. Sampai ada istilah sholat hormat waktu, sholat li hormatil waktu, sholat untuk menghormati waktu, yaitu ketika kita tidak bisa memenuhi syarat sahnya sholat, ya, maka tetap kita diwajibkan untuk sholat. Sholatnya dengan cara hormat waktu. Hormat waktu itu ya sholat kita laksanakan hanya untuk memenuhi waktunya saja. Nanti sholat hormat waktu ini harus diulang kembali. Iadah harus diulang kembali. Contoh seperti apa? Seperti sholat di kendaraan ya. Karena saya ini sering musafir ya. Saya ini sering bepergian. Ya, kadang kita sholat di kendaraan. Kalau sholat itu sholat sunnah tidak masalah. Kita sholat sunnah tidak masalah. Mulai awal kita tidak menghadap ke arah kiblat sekalipun tidak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib, ya, kalau sholat wajib ini menurut beberapa pendapat ulama ini wajib menghadap kiblat. Sehingga ketika tidak bisa menghadap kiblat, seperti sholat kita di pesawat misalnya, seperti sholat kita di kendaraan umum, nggih, pas kita berangkat kok Malang nang ngene Jakarta ngadep ngulon sepure. Nah, tapi itu pun bergerak kan, dalam pergerakannya itu bisa miring atau menyimpang dari arah kiblat, sehingga ini tidak ada jaminan. Sehingga ketika kita mau sholat wajib, maka ya pendapat ulama-ulama kita ini tidak bisa memenuhi syarat menghadap kiblatnya, sehingga kita dianjurkan sholat hormat waktu. Ya sholat hormat waktu sudah. Dan sholat hormat waktu ini tidak harus memenuhi syarat sahnya yang lain seperti suci. Mungkin pakaian kita najis, mungkin kita tidak bisa berwudu karena terbatasnya air ya. Boleh sebenarnya tayamum, iya, walaupun sudah tayamum suci hadas kecilnya, tapi kan kita tetap tidak bisa menghadap kiblat, sehingga di sini dianjurkan sholat hormat waktu untuk wajib lah. Tapi kalau untuk sunnah tidak masalah. Untuk yang sholat wajib kita sholat hormat waktu. Nanti kalau sudah sampai di tujuan, ketika kita bisa memenuhi seluruh syarat sahnya sholat, maka sholat yang tadi dihormat waktu tadi itu kita iadah, kita ulangi sholat itu, sehingga sholat hormat waktu plus dengan sholat yang telah memenuhi syarat sahnya sholat secara keseluruhan, secara sempurna, maka ini dinilai oleh Allah SWT sebagai as-sholat ala waktiha, sholat pada waktunya. Nah ini teknik-teknik sholat yang mungkin ada perbedaan antar ulama mujtahid kita, cuma biasanya itu yang kita ambil. Makanya ketika kita bepergian, kita melihat jam, oh ini nanti kita naik jam sekian, turun jam sekian misalnya. Nah ini kita harus menyusun, merancang bagaimana sholat kita. Jadi orang bepergian itu yang paling utama, ketika kita sudah mengetahui waktunya atau perkiraan waktunya, kita harus menyusun bagaimana pelaksanaan sholat kita. Biasa kita kalau bepergian dilihat jam, oh kok sholat duhur di jamak takdimnya di gini, kok sholat duhur di jamak takhir di mana, itu harus dirancang. Itu menunjukkan bahwa kita menempatkan sholat ini sebagai sesuatu yang penting, sebagaimana kita merancang tempat-tempat tujuan kita, apa yang akan kita lakukan, kegiatan-kegiatan kita, harus ada rancangan itu. Ya, ketika kita bepergian jauh, misalnya naik pesawat, yang di situ ada perbedaan waktu antara tempat kita berangkat dan tempat tujuan kita, itu kita perhitungkan. Ya.
Seperti saya membimbing umroh misalnya, nah kita selalu melihat jam sekian. Jadi nanti para jamaah sholat kita bagaimana, sholat kita seperti ini pelaksanaannya. Itu jamaah sudah harus tahu semuanya. Ya. Ini apa? Pentingnya sholat. Fafil hadis, dan dalam sebuah hadis disebutkan bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkus shalah. Ya. Di antara seseorang dengan syirik, kesyirikan, ya, penyekutuan Allah, dan kekufuran, kekafiran adalah tarkus shalah. Artinya seseorang ini akan mudah melakukan sesuatu yang syirik, yang bersifat menyekutukan Allah, yang merusak akidah. Bahkan seseorang ini dengan mudah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Al-kufr itu artinya penyimpangan, ya. Ketika seseorang ini dengan mudah meninggalkan sholat. Makanya dulu guru-guru kita di kampung itu kalau nasihati, wis masya sak ndablek-ndablekmu ojo ninggal sholat, sak ndablek-ndablekmu ojo ninggal sholat. Apapun kelakuanmu, ahli maksiat sekalipun, yang penting ojo ninggal sholat, usahakan sholat. Hingga saya pernah diceritani sama seorang teman, saking nemeni ya merasuk nasihat ini ya. Ketika kita ketemu, nah sejak kecil setelah tumbuh dewasa dia keluar dari kampung halaman, merantau, dan ternyata kehidupannya di rantauan sana mempunyai atau mengalami berbagai macam pasang surut kehidupan, ya, termasuk dia cerita, waduh aku di wono rusak kumpulanku wong bejat, saya melakukan berbagai macam maksiat, cuma alhamdulillah saya tidak pernah ninggal sholat. Loh. Karena masuknya nasihat dari guru-guru masih kecil dulu. Jadi sampai diceritani, saya kalau mau diajak minum minuman keras, bahasa kita kubam lah, mabuk, saya nunggu waktu isya, saya ojo mabuk dhisik, mari ngono isya ini, engkau mari sholat isya baru mabuk, ya. Jadi sampai mabuk itu loh, saya mempertimbangkan waktu sholat. Tapi subhanallah ya, ini satu bisa dikatakan benteng dari keimanan kita. Dan walaupun perjalanannya penuh dengan lika-liku, ya, kalau cerita di sawah ini bejat rusak, juga merantau nang Jakarta kumpulane, ya macam-macam, akhirnya ya terseret juga ke perilaku maksiat. Tapi karena dia mempertahankan sholat, ya walaupun sholatnya wis bulancing, sholatis, pokoknya syukur sholat, tapi dia kan masih memperhatikan waktu sholat, memperhatikan ritual namanya sholat itu. Ya subhanallah, hidupnya pada akhirnya kembali lagi, ya, jadi mudah untuk bertobat dan kembali pada jalurnya, ya. Ini karena apa? Karena kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka peluang untuk melakukan kesyirikan dan kekufuran yang itu merusak akidah, merusak agamanya. Kalau maksiat itu masih belum menjadikan orang itu keluar dari Islam, tapi kalau syirik dan kufur itu bisa menjadikan dia keluar dari Islam, merusak akidah. Tapi kalau maksiat sebanyak apapun maksiat yang dilakukan, ya dia masih belum disebutkan keluar dari Islam, asalkan dia tidak melakukan sesuatu yang menjadikan dia dihukumi murtad, tadi dihukumi syirik. Makanya kalau ada ahli maksiat, saya pernah ketemu dalam satu peristiwa nih, di sebuah kampung ini, napa Gusti yang ini disolati napa mboten nih? Wong penggaweane bendina niku mabuk, penggaweane bendinten niku nggih judi, nggih mungkin wallahu a'lam, mungkin nggih juga ada indikasi juga berzina juga misalnya. Niki mati ya napa disolati napa mboten? Wong gak tau ketok nang masjid. Nah, saya cuma tanya, apakah ada di antara
orang-orang di sekitar sini yang mengetahui dengan pasti bahwa dia sudah keluar dari Islam, murtad misalnya. Nggih boten. Kadang-kadang tahlilan yo sik melok kadang-kadang. Kadang-kadang kegiatan-kegiatan agama yang bersifat sosial juga masih ikut. Kira ngoten wajib disolati. Tapi ini ahli maksiat. Maksiat itu tidak mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Dia wajib disolati. Ya. Tentang dia maksiat kan nanti ada ada konsekuensinya. Dia harus menghadapi siksa Allah SWT. Tapi kalau dia tidak keluar, tidak ada saksi yang melihat dia keluar dari Islam, melakukan kemurtatan, ya sudah, dia wajib disolati. Ya, niki. Makanya ini yang harus kita tekankan kepada anak, keluarga. Bahkan ini menjadi pesan utama yang harus disampaikan oleh anak-anak keturunan kita. Kita jadikan wasiat, jangan sampai meninggalkan sholat. Ila yaumil kiamah keturunan saya, tolong ini sebarkan prinsip ini kepada anak keturunan kita semuanya. Sebarkan, sampaikan kepada anak-anak kita. Besok dua anak ini ditekankan masalah sholat ini. Masalah sholat ini ditekankan. Nanti ini juga tekankan pada anakmu supaya menekankan pesan ini kepada cucuku, sampai anak dan anak-anak terus keturunan kita ila yaumil qiyamah. Pesankan kepada mereka. Karena kalau masalah kualitas sholat itu nanti Allah yang menilai, dan nanti seiring kalau benar-benar dia ini menghargai atau menempatkan sholat ini sebagai sesuatu yang istimewa, walaupun mungkin masih banyak kekurangan dalam perbuatan atau perilakunya, insya Allah Allah akan memperbaiki, insya Allah akan Allah beri hidayah orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wafihi, dan di dalam hadis yang lain, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, ikatan perjanjian antara Allah dan makhluk adalah as-shalah, salat ini. Faman tagrakaha faqad kafar, maka orang yang sengaja meninggalkan salat maka kafar, dia berarti menyimpang, berarti dia mengkhianati perjanjian tersebut. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa idza tarakal mukallafu syai'an minal maktubat, jika seorang yang disebut mukallaf tadi, orang yang mengaku Islam, baligh, dewasa secara fisik maupun dewasa secara mental, itu sengaja meninggalkan sholat atau meninggalkan salah satu sholat wajib, fa in kana tarkuhu an juhudin fa huwa murtad, kalau dia meninggalkan sholat tersebut dibarengi dengan pengingkaran, gak wajib sholat itu ya. Apalagi kalau ada kata-kata yang kurang pantas. Ini pernah kita dengar di luar sana, orang yang mengatakan sholat ya kali wong Arab, itu ada, walaupun mungkin kata-kata guyon, tapi itu guyonnya sudah melampaui batas ini. Artinya dia sudah meninggalkan dan dia mengingkari kewajiban sholat tersebut, fahuwa murtad, dia maka murtad, karena dia menghalalkan sesuatu yang haram. Meninggalkan sholat itu haram, tapi dia halalkan, dia perbolehkan. Kau masih gak sholat. Wa yuqtalu kufran, dan dia mati dalam kondisi kafir. Kalau dulu zamannya Rasulullah itu diperangi orang-orang semacam itu. Dia mengaku Islam tapi dia mengingkari sholat. Fala yusalla alaihi, maka tidak wajib disolati orang yang murtad tersebut. Wala yudfanu fi makbarati al-muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang muslim. Tetapi kalau meninggalkan sholat itu au an kasalin istutibu,
Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, tetapi dia mengakui bahwa sholat itu wajib, bahkan dia mengakui dan merasakan bahwa dia telah melakukan maksiat. Saku yang jenis dosa tok, aku gak sholat loh. Orang yang masih mengakui salah karena meninggalkan sholat, berarti dia tidak mengingkari akan kewajiban sholat. Fa in taba, kalau dia bertobat, maka diterima oleh Allah SWT. Ya. Wa illa kutilah hadun, kalau tidak maka dia harus menerima hukuman. Wa huwa fi masyiatillahi rabbil alamin, dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi waqad dhahaba ba'dul a'immah, ada sebagian pendapat imam-imam mujtahid kita, kal Imam Ahmad bin Hambal, seperti Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali, ila kufri tarikis sholah mutlakon, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat ini dihukumi kufur, kafir, kafar. Ai sawaun tarokaha juhudan au kasalan, yakni sama saja meninggalkan sholatnya itu karena males atau karena ingkar, wis podo ae pokok ninggalno sholat, faqad kafaru. Ini Imam Hambali lebih kelas daripada Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi sing ahli-ahli maksiat, orang-orang yang tidak sholat, asalkan dia tidak mengingkari, bahkan dia mengakui melakukan dosa karena meninggalkan sholat, dia masih selamat akidahnya, artinya imannya masih selamat, dia masih bisa disebut orang yang beriman. Tetapi kalau sudah mengingkari, apalagi mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, gak ono kewajiban sholat itu misalnya, terus dia meninggalkan, ya sudah, dia termasuk orang murtad. Wa yu'maru biha as-sabi al-mumayyiz, dan diperintahkan melaksanakan sholat, ya. Siapa yang diperintahkan? As-sabi, anak kecil, al-mumayyiz, yang disebut tamyiz. Tamyiz itu anak ini sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dia bisa mandiri lah, wis kata para guru-guru kita, pokoknya iso adus dewe, iso cawek dewe, ya, ngerti ikiku enak ambek gak enak, ya, dikei coklat gelem, dikei klerek mo, lah itu berarti normal iki arek bisa. Ini mumayyiz sudah, tamyiz namanya. Kalau anak sudah tamyiz, idza balagha sab'a sinin wujuban, maka wajib diperintahkan ketika sudah sampai 7 tahun untuk sholat, wajib diperintahkan sholat, diajak sholat kalau sudah umur 7 tahun. Wakila nadaban, tapi ada yang berpendapat sunnah mengajak anak kita umur 7 tahun untuk sholat. Wa yudrabu ala tarkiha li asyri sinin, dan diwajibkan memerintahkan sholat dan memukul jika anak tersebut yang umur 10 tahun, sudah umur 10 tahun kok gak sholat, boleh dipukul. Tapi pukulannya itu ada istilah dorban ghairu mubarrih, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi kalau sampai dipukul kok sampai istilahnya jarem atau memar, itu tidak boleh, ya. Jadi apa ya, pukulan apa ya, pukulan yang hanya menunjukkan bahwa memberikan pelajaran, menanamkan prinsip bahwa meninggalkan sholat itu tidak boleh, tidak baik, tidak benar, salah. Tidak boleh sampai memukul sampai terlalu keras, namanya dorban mubarrih. Mubarrih itu yang sampai membekas. Kalau sampai membekas
berdosa itu orang tua itu sampai seperti itu ya. Dan juga tajtanibal wajha wal amakinil hisasah, dan juga harus menjauhi pukulan tersebut dari wajah dan tempat-tempat vital ya, tempat-tempat yang tempat yang berbahaya kalau dipukul. Jadi ada tata caranya mukul itu ada. Kak arek umur 10 tahun gak sholat terus dibanting lah ini. Akhirnya sampai nang sangkal putung, ini nggak boleh ya. Jadi ini hanya sekedar pelajaran saja, penanaman nilai ya, mungkin diselentik didik lah atau dipukul yang tidak menyakitkan ya. Ada yang mengartikan pukulan itu untuk saat ini bukan harus dengan fisik ya. Mungkin pukulan secara mental, wis pokoknya gak sholat gak tak kayak duit kayak jajan, itu juga sebuah pukulan itu juga sebuah pukulan. Artinya ada hukuman yang tidak membahayakan, yang itu merupakan penanaman prinsip bahwa sholat itu wajib, jangan mudah atau jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Nah, inilah para bapak ibu saudara-saudara, pentingnya sholat. Mari kita benar-benar menjadikan sholat ini sebuah ritual yang penting, sebuah hal yang paling penting dalam kehidupan kita, dan kita tanamkan kepada keluarga kita, anak-anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Insyaallah kalau dalam kehidupan kita ini kita menempatkan sholat sebagai sesuatu yang paling penting di antara perkara-perkara yang lain, tidak usah khawatir, Allah nanti yang akan noto, yang akan membimbing, yang akan mengarahkan kehidupan kita. Bahkan ulama-ulama kita kalau sumpah-sumpah itu digunakan untuk sholat. Makanya ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tidak terikat dengan waktu. Dengan waktu, wis pokoknya sholat apa? Sholat mutlak. Apa? Aku sumpah. Untuk mendapatkan pertolongan Allah, untuk mendapatkan arahan dari Allah. Apa yang saya lakukan ini, nanti bagaimana, apa langkah-langkah yang harus saya ambil dalam permasalahan ini, kita minta petunjuk Allah, itu juga boleh melalui sholat. Intinya sholat ini merupakan rahmat yang besar dari Allah SWT untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita, hidup dunia dan hidup akhirat kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam sholat, menjadikan kita orang-orang yang memperhatikan sholat dan senantiasa meningkatkan kualitas bahkan kuantitas sholat kita dalam kehidupan kita, dan juga bisa menanamkan bagaimana pentingnya sholat kepada keluarga dan keturunan kita ila yaumil qiyamah, sehingga kita dapat berharap dengan kita menempatkan sholat sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita perhatikan, kita berharap akan mendapatkan bimbingan, akan mendapatkan hidayah, tuntunan dari Allah SWT untuk menggapai cita-cita besar kita, yaitu kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Nggih mekaten ingkang saged kawula sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.